Malam itu, di sebuah pantai Sabang, terdengar suara deburan ombak yang menerjang bibir pantai Nan Syahdu. Dan ada sepasang muda-mudi yang sedang duduk sambil menikmati suasana pantai. Malam itu, Toro dan Desi sedang berbincang serius, membahas masalah yang serius. Karena malam kemarin, Toro dipanggil bapaknya Desi untuk membuat sebuah keputusan. Desi, malam ini aku ingin kepastian dari kamu tentang hubungan kita. Kita ini sebenarnya berteman biasa, atau gimana sih? Baiklah Toro, aku harus berpikir dulu. Tunggu setahun lagi untuk bisa mendapatkan jawaban itu. Hah, setahun? Apa nggak salah dengar? Iya Toro, karena aku harus membicarakan hal ini dengan Nizar dan kasih kesempatan aku untuk melihat perubahan dari sikap Nizar. Tidak, Desi. Aku ingin jawaban malam ini juga. Kalau nggak tidak sama sekali. Lebih baik aku kecewa malam ini dan besok lusa aku bisa tenang daripada setelah setahun penantian akhirnya aku kecewa. Ya udah, kasih kesempatan aku sampai besok malam. Izinkan aku untuk bertemu Nizar besok siang. Terus apa yang akan kamu lakukan dengan dia? Ya, aku ingin melihat kepastian juga dari dia. Dia seringkali terlihat berboncengan dengan wanita lain. Waktu pun berlalu. Toro berbaring gelisah di tempat tidurnya sambil memikirkan apa yang akan terjadi di esok hari. Bahkan saking gelisahnya, Toro pun tak bisa tidur semalaman. Di tempat lain, di sebuah kamar tidurnya Desi, ia pun sama, tidurnya gelisah dengan situasi yang pelik. Ia harus mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan serius ke depannya. Pagi itu, Desi pun bangun pagi dengan perasaan yang sedikit galau. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengembalikan cincin tunangan ini? Atau bertahan dengan ketidakpastian dengan Nizar? Akhirnya, Desi pun memantapkan sikapnya dan memberanikan diri untuk mendatangi Nizar siang nanti. Desi pun beraktivitas seperti biasa, mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, membantu orang tuanya. Sore itu Desi mendatangi kediaman Nizar, dan mereka pun berbincang. Halo Bang, sengaja aku datang ke sini. Ada yang harus kita bicarakan dengan serius. Tentang apa? Aku minta maaf sebelumnya ya Bang. Aku mau mengembalikan cincin tunangan kita. Oh, ada apa sebenarnya yang terjadi dengan kamu? Ya, ini adalah sebuah keputusan yang pelik. Aku ingin melangkah ke depan dengan sebuah langkah hidup yang penuh dengan kepastian. Baiklah Desi, aku mengerti. Aku tahu kamu selama ini sering aku khianati, tapi tolong beri aku kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan kita. Tidak, maafkan aku. Ini keputusan yang sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Ini, cincinnya aku kembalikan. Semoga kamu bisa memberikannya kepada orang yang tepat. Setelah beberapa saat terjadi perbincangan serius, akhirnya Desi keluar meninggalkan Nizar. Baiklah Des, semoga kamu bahagia bersama dia. Iya, maafkan aku. Akhirnya mereka pun sama-sama mengakhiri hubungannya, dan Desi pun semakin mantap dengan langkah hidup ke depannya. Di tempat lain, malam itu Toro berbincang dengan beberapa teman-temannya, sambil menunggu kedatangan Desi yang sudah janjian ketemu di tempat itu. Dan tak lama kemudian, Desi pun datang dengan tersenyum. Hai Toro, maaf aku baru datang. Oh ya gimana Desi, kamu membawa kabar apa nih? Ya, aku membawa kabar bahagia buat kamu. Aku tadi sore sudah bertemu Nizar dan sudah mengembalikan cincin tunanganku. Akhirnya Toro dan Desi melanjutkan perbincangan hangat mereka, sambil menikmati suasana pantai Sabang yang asri dan romantis. Esok harinya Toro mendatangi rumah Desi dan bertemu dengan orang tuanya untuk mengutarakan keputusannya. Toro menyampaikan kalau hubungannya dengan Desi akan melanjutkan dengan serius. Baik Toro, kalau keputusan kamu sudah bulat, kita harus bicarakan lebih serius lagi. Harus kita tentukan bersama hari baiknya, kapan untuk menentukan acara lamaran kamu. Kenapa saya minta kepastian yang serius dari kamu ya? Karena budaya di Sabang ini,
Ada pepatah mengatakan, jarum jatuh ke tumpukan jerami pun akhirnya akan ketemu juga. Artinya, kehidupan di Sabang ini orangnya sedikit. Jadi, kejadian apapun itu orang lain pasti akhirnya akan tahu juga. Mohon itu harus kamu pahami ya, Toro. Baik Pak, kalau begitu, saya paham. Saya pamit dulu Pak ya. Iya, silahkan Toro. Hari lamaran pun tiba. Tamu undangan dan sanak saudara pun telah hadir di ruangan itu. Desi pun dihadirkan di tengah-tengah hadirin. Ia tampil cantik dan mempesona, dengan setelan gaun kebaya putih dan perpaduan antara kebaya dan kerudung putih. Acara pun berlangsung khidmat dan diakhiri dengan makan bersama. Dari kedua belah pihak pun telah sepakat untuk menentukan hari pernikahan Toro dan Desi di bulan depan. Beberapa hari kemudian, bapaknya Desi kedatangan tamu. Ia adalah orang tuanya Witri yang ingin mengkonfirmasi tentang acara lamarannya Toro dan Desi. Bagaimana ini bisa terjadi, Pak? Sementara Toro itu sudah setahun lebih pacaran dengan anak saya, Witri. Sudah saya anggap sebagai calon mantu saya. Saya tidak tahu tentang hal itu. Nanti saya coba tanyakan sama Toro. Iya, saya minta pertanggungjawaban dari dia. Anak saya jadi ngedrop nangis sepanjang malam, gak mau makan sampai badannya kurus sekarang. Tapi bagaimanapun juga, Pat, kami sudah melaksanakan acara lamaran yang dihadiri oleh atasannya Toro dan disaksikan teman-temannya. Dan setelah terjadi perdebatan tajam, mereka pun pulang dengan rasa sedikit kekecewaan. Dan ibunya Desi menyuruh untuk menjemput Toro datang ke rumahnya sore nanti. Toro pun datang ke rumah Desi dan menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Toro, benarkah Witri itu pacarmu? Betul Pak, tapi itu dulu sebelum kenal dengan Desi. Dan udah lama kami putus. Bapak tidak ingin akan ada masalah di kemudian hari. Sebelum terlanjur, lebih baik kamu selesaikan dulu. Iya Pak, sebenarnya tidak ada lagi yang harus saya selesaikan. Kami sudah putus lama. Hanya saja mungkin Witri belum terima dengan ikhlas. Baiklah kalau begitu. Sementara Toro tidak mau ambil pusing dengan Witri karena ia merasa sudah lama meninggalkan Witri. Dan Toro lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Desi yang sudah jelas dan pasti untuk melanjutkan hubungan dengannya ke jenjang pernikahan. Dan suatu malam, Toro dan Desi pun berbincang-bincang di teras rumah. Oh ya Toro, aku minta maaf ya. Tadi siang, aku ke rumah Nizar. What? Ngapain lagi kamu ke sana? Nggak ngapa-ngapain kok. Cuma sekedar ngasihkan kue ulang tahun. Kebetulan dia hari ini ulang tahun. Lagian aku ke sana sama Atun kok. Temenku. Bukan masalah sama temenmu, tapi kamu sudah tunangan saya. Nggak ada urusan lagi kamu sama dia. Maafkan aku Toro. Nggak bermaksud gimana-gimana. Cuma ingin menjalin silaturahmi aja kok. Nggak bisa, aku nggak terima. Aku dianggap apa? Sudahlah, kalau hubungan kita putus. Nggak usah diteruskan, kamu nggak bisa dipercaya. Desi pun cuma bisa menangis terseduh-seduh. Lalu Toro bergegas pergi meninggalkan Desi. Dengan penuh rasa marah, Toro pun pulang dengan kekecewaan yang mendalam. Perasaannya morat-marit tak menentu, emosinya memuncak, dan rasanya ingin berteriak sekuat tenaga. Desi pun mengejarnya sambil menangis. Toro, jangan pergi. Maafkan aku. Tidak, sudahlah, aku sudah malas dengan kamu. Kamu gak konsisten. Kamu tak semestinya berbuat seperti itu. Kamu gak menghargai aku, sudahlah. Toro pun bergegas pulang meninggalkan Desi yang sedang menangis di depan rumahnya. Untuk melampiaskan kemarahannya, Toro pun mengambil rokok sambil melamun di dalam kamarnya. Semenjak pertengkaran Toro dan Desi, Toro sedikit frustasi dan galau. Ibunya Desi berulang kali telepon dan meminta Toro untuk baikan kembali dengan Desi. Namun Toro berkilah, ingin menenangkan diri dulu dan tidak mau bertemu dulu dengan Desi, hingga hatinya dingin. Toro lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya ngopi
di sebuah kedai kopi yang berada di kota Sabang. Terkadang terbersit dalam pikiran Toro untuk putus hubungan dengan Desi dan mencoba kembali mencari Lady yang sempat ditinggalkannya dulu. Gadis ini bernama Lady. Ia seorang gadis cantik turunan Aceh yang lahir besar di Sabang. Penampilannya yang cantik dengan tubuh yang tinggi bongsor membuat semua pria pasti meliriknya. Lady menjadi rebutan banyak pemuda di Sabang saat itu. Siapapun yang mendekati dia, berarti pria itu punya kelebihan tersendiri. Jauh sebelum mengenal Witri dan Desi, Toro sempat menjadi teman dekatnya Lady. Tapi, berhubung banyak cerita kelam tentang Lady, akhirnya Toro pun perlahan menjauh. Terlebih, banyak seniornya yang memberi masukan kepada Toro agar jangan mendekati Lady, apalagi sampai menjadikannya pasangan hidup. Lady dan Toro hanya menjalani pertemanan selama 3 bulan saja tanpa prahara apapun. Dan beberapa tahun kemudian, Toro mendengar kabar bahwa Lady telah dipersunting oleh seorang pria beristri. Padahal pria tersebut telah memiliki istri yang cantik, tapi belum memiliki keturunan. Dan sebenarnya pria tersebut adalah seorang pimpinan di salah satu tempatnya Toro bekerja. Tapi semenjak perkenalannya dengan Lady, pria tersebut akhirnya mempersuntingnya dan membawanya ke Jakarta. Padahal dari segi penampilan, istrinya tak kalah cantiknya dari Lady. Tapi, begitulah yang namanya cinta, tak mengenal batas aturan. Kembali ke cerita Desi dan Toro. Siang itu Desi mendatangi tempat tinggalnya Toro yang berada di sebuah mes yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Dan kebetulan, Toro memang sedang tidak kemana-mana. Desi pun dipersilahkan masuk ke dalam kamarnya. Tapi hati Toro sebenarnya masih menyimpan kemarahan yang mendalam. Tapi berhubung ibunya sudah meyakinkan Toro dan jangan membuat kecewa seluruh keluarga, akhirnya hati Toro pun sedikit luluh. Suasana pun mencair. Toro akhirnya bisa tersenyum dan kembali menerima Desi seperti semula. Suasana pun berubah menjadi kisah cinta yang romantis. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Toro dan Desi melangsungkan ijab kabul di sebuah masjid di kota Sabang. Hari itu, 14 November 1997, mereka melangsungkan pernikahan yang dihadiri oleh sanak saudara dari pihak Desi dan teman-teman sekantornya dari pihak Toro, tanpa dihadiri keluarganya Toro sama sekali. Berhubung keluarganya Toro berada di Bandung dan tidak bisa datang ke Sabang mengingat situasi yang tidak memungkinkan, namun tidak menghalangi proses pesta pernikahan Toro dan Desi, walaupun berlangsung sederhana, tapi hikmat. Berhubung ini adalah acara yang sakral dan cuma sekali seumur hidup, Toro pun beberapa kali menangis. Bukan tidak puas ataupun menyesal, tapi Toro merasa acara sesakral ini, satupun tak ada dari pihak keluarganya yang ikut hadir. Sampai beberapa kali teman-temannya memberikan support untuk tetap tabah dan tegar. Jangan terus menangis, Toro. Gak enak sama tamu undangan. Walaupun begitu, proses tradisi adat pernikahan mereka berlangsung dengan lancar dan sukses. Dihadiri oleh ratusan tamu undangan, baik dari keluarga Desi maupun dari rekan-rekan kerjanya Toro. Prosesi adat pernikahan mereka berlangsung meriah hingga larut malam. Setelah lelah seharian mengadakan prosesi pesta pernikahan, mereka pun beristirahat di dalam sebuah kamar yang sudah disiapkan. Dan mereka pun hidup bahagia hingga saat ini. Cerita pun selesai.